Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang juga buat guru-guru dari BPK Penabur. Dengan Stengklop, dengan hormat kita mau bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, siap kebaikan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau katakan pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku menikmati
saudari Gea mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami tetap ya Tuhan dapat berkumpul ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan setiap pujian penyembahan ya Tuhan yang kami naikkan ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar juga ya Tuhan kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semua. Kita mau lebih semangat buat Tuhan kita. Kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sukacita surga. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Rumah bersorak hatiku, sukacita surga nyata. Yes Tuhan, kami mau bersukacita pagi hari untuk Engkau Tuhan. Sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai. Sama-sama kita mau. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Sukacita surga nyata. Sekali lagi kita mau katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, Kau ada dalam takkan hatiku, patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Tuhan, untuk sukacita. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara-saudara semua sekalian bisa kembali duduk. Sebentar dengan hormat waktu dan tempat saya persilakan untuk guru-guru dari BPK Penabur akan tampil ke depan.
pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, kami dari BPK Penabur Rengas Dengklok, kami datang ke sini untuk bersama-sama berkumpul bersama Bapak Ibu untuk ibadah pagi kali ini. Dan saat ini izinkan kami untuk mengisi sebuah pujian, yaitu lagu kami, dan nanti akan kami medley dengan Kecaplah dan Lihatlah. BPK
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk guru-guru BPK Penabur. Pujian yang sangat indah. Ketika saya SD juga bersekolah di sana di BPK Penabur, dari TK bahkan sampai SD saya bersekolah di sana. Kita mengucap syukur bila itu pujian hanya untuk memuliakan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita mau bangkit diri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila setiap hati telinga kita dipersiapkan, nyanyi dan bersoraklah hanya untuk Tuhan. Yesus, Karena yang seperti
Tuhan kita. Sebentar dengan hormat saudari Christine mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa tetap beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Bapak terima kasih pada saatnya untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu ya Bapak, Kau urapi hamba-Mu ya Bapak, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu yang Engkau mau nyatakan pada pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu sudah kembali duduk. Sebentar dengan hormat hambanya akan tampil depan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita dikunjungi oleh guru-guru dari BPK Penabur, di mana 3 anak saya semua keluaran sana. Hanya guru-gurunya sekarang sudah alih generasi. Berkali-kali kita dikunjungi oleh para senior guru-guru ini. Sekarang tinggal berapa yang senior ini? Angkatan Pak Heru. Ada ibu ya? Ya. Dan lagunya pun sudah lagu masa kini. Dulu lagu-lagu yang lama, sekarang saya lihat lagu-lagunya sudah baru. Mereka akan juga memberikan persembahan pada ibadah yang kedua ya. Anak-anak saya sekarang sudah melayani, dan saya bersyukur dan terima kasih buat pendidikan yang telah diberikan oleh BPK Penabur untuk anak-anak saya juga pada waktu SD. Syadi sudah lama S1 dan 2 anak yang terdahulu semua S2. Semua karena jasa dan didikan dari awal ya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita akan sama-sama membuka hati kita untuk sebagian firman Tuhan yang akan saya bawakan dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22. Kemarin saya melayani kaum muda, dan saya juga bersyukur karena kaum muda sekarang sudah sebanyak seperti sekarang ini ya. Sudah sama banyaknya, sehingga kalau kita adakan ibadah umum dengan cara begini itu bisa, kalau semua ibadah bisa 4-5 kali. Jadi kita bersyukur dalam masa begini justru Tuhan menambahi jumlah bilangan jiwa-jiwa. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga sebagai hasil kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dalam pembukaan tadi saya sedikit menyinggung soal anak-anak dengan BPK Penabur. Saya mengutarakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berpura-pura. Nah, di dalam bahasa Inggris kuno, King James, ada sedikit beda, ya. Tetapi saya lihat ini sebagai perbandingan. Seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Spirit. Nah, ini nggak ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. Ini juga nggak ada. Karena kamu telah menyucikan jiwamu dengan mentaati kebenaran melalui roh kepada kasih yang tidak pura-pura, sehingga kamu mengasihi satu dengan yang lainnya dengan hati yang murni dan bergairah. Jadi saya kira ini lebih menekankan, ya. Ada kata tidak pura-pura dan ada juga kata dengan bergairah. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia tidak tercantum. Saudara-saudara, Tuhan itu mempunyai target dengan panggilan dan pilihannya atas hidup kita. Kita memanggil Allah itu Bapa. Bapa untuk anak-anaknya punya target. Seperti saya dengan anak-anak saya tadi saya singgung. Kalau bapaknya jadi hamba Tuhan, setidak-tidaknya walaupun tidak seperti bapaknya begitu. Dari umur 18 sudah terjun di ladang Tuhan sambil sekolah, saudara-saudara. Tetapi punya target, setidak-tidaknya mereka dari yang awal sampai yang akhir itu bisa tampil melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai target dengan panggilan dan pilihannya atas hidup kita ini. Target itu menurut Petrus di dalam surat yang pertama itu yaitu kekudusan. Kekudusan itu berarti bukan orang pertapa. Kalau istilah Alkitab bilang kudus, itu artinya separated from, terpisah dari. Artinya bukan orang yang seperti aneh begitu, tetapi memang orang yang punya kekhasan. Kudus berarti terpisah. Seperti sudah lihat tabernakel ini, ya. Beda antara luar tabernakel dengan dalam tabernakel. Orang yang masuk ke tabernakel zaman Musa itu orang terpisah dari luar. Mereka ada di halaman untuk mempersembahkan korban. Jadi dengan kata terpisah berarti dengan kata suci mereka masuk di dalam sebuah daerah lain. Begitu juga kekristenan. Kekristenan punya target. Seperti Petrus katakan dalam suratnya yang pertama ayat ke-13. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 13. Begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah, ayat 14, sebagai anak-anak yang taat,
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, itu waktu di luar. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis dalam perjanjian lama, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi target Tuhan bagi orang-orang yang dipanggil, dipilih, kudus. Seperti saya bilang, saya punya anak, oleh kasih karunia Tuhan 3 laki-laki semuanya. Ya, saya tidak pernah membatas-batasi mereka. Sekolah, ya, bahkan Sherdy pernah 1 tahun ya, TK di TK-nya kecamatan itu. Hah? 1 kali ya, 1 tahun ya. Jadi setelah itu terus ke BPK. Sudah. Tetapi targetnya imannya, iman bapaknya. Kalau bisa seperti bapaknya. Bahkan saya punya cita-cita kalau bisa mereka ini generasi masa kini jauh melampaui bapaknya. Ya sudah. Jadi target Tuhan itu harus tercapai oleh anugerah Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesuslah sebagai kebenaran. Kita harus taat kepada kebenaran kan. Tuhan Yesus sebagai kebenaran harus menjadi standar, menjadi barometer, menjadi acuan yang sempurna, yang olehnya, dengannya, dan melaluinya kita dibimbing pada tujuan dan target tersebut. Sebab itu jika kita tahu Tuhan itu punya tujuan akhir atau target bagi kita, janganlah kita menjadi orang Kristen yang sembarangan, sembrono, atau buang-buang waktu agar rencananya genap di dalam hidup kita. Kemarin malam saya dapat telepon dari seorang tokoh di Jakarta, tokoh gereja kita, orang kaya sudah. Om, saya mohon Om sebagai senior bantu doa. Saya bilang bantu doa apa? Satu keluarga Om, Pendeta Karol di Jakarta Barat, semua masuk rumah sakit. Tapi istri dari Om Karol sudah pulang. Saya tidak tahu kenapa sudah. Tetapi masa begini siapapun ya, itu bisa mengalami sesuatu sudah. Hanya dia bilang doakan. Sudah dia satu umur dengan saya, mungkin lebih tua sedikit, saudara. Ya, jadi ada sesuatu di dalam dunia ini di mana kita tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh kita sembrono. Tetapi kalau pemerintah bilang ikutilah protokol, ya kita ikutilah sudah. Waduh, kalau saudara tahu bagaimana khotbah pakai masker ini, betulnya tidak kebiasaan saya, Soku. Memang kita nggak biasa pakai gini-ginian ya, sudah. Tetapi kita taat kepada apa yang diperintahkan. Nah, di sini kita lihat kita menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Yesus acuan. Umur 8 dia harus sunat, ya sunat. Ya. Lalu dia ngikuti semua kecuali pada waktu dia sudah 30 ke atas, dia mulai menunjukkan identitas dia yang sebenarnya. Di mana orang terkungkung oleh hukum Taurat, dia bilang saya ini Tuhan atas hari Sabat. Itu sebabnya saudaraku, kita juga di dalam sesuatu hidup ini pada saat-saat tertentu kita juga kalau itu memang kebenaran ya kita ikutilah, saudara. Ya, nah itu sebabnya hal yang pertama saya ingin bersama saudara merenungkan bahwa kekristenan yang pertama itu adalah mengikut Yesus, sang kebenaran. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-22 tadi,
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, bukan kepada suatu agama. Jadi kekristenan itu adalah mengikut Yesus, seorang pribadi yang pernah menunjukkan dirinya, firman menjadi manusia, logos menjadi daging, the word became flesh. Jadi Yesus adalah pengejawantahan, bukti daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Banyak orang berpikir, saudaraku, bahwa menjadi Kristen berarti menaklukkan diri kepada sebuah agama dengan seperangkat aturan-aturan, hukum-hukum, perintah-perintah, disertai dengan ancaman-ancaman jika tidak mentaati hal-hal yang dicantumkan itu. Seperti zaman Yesus, sangat dibenci Yesus karena dia kayaknya melanggar yang sudah adat istiadat itu, saudara. Sehingga Yesus kadang-kadang harus mengemukakan siapa dia, mana yang lebih mudah mengatakan dan lain sebagainya. Jadi dengan lain perkataan, saudaraku, menjadi Kristen berarti mengikut Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan Dia. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan mengatakan, marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung beban berat, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. I will give you rest. Aku memberikan rest, istirahat dari lelahmu beragama Yahudi dengan banyak sekali aturan-aturan. Saudaraku, Dia itu gembala yang baik, di mana kita tidak akan berkekurangan suatu pun. Amin. Kita bukan masuk kepada satu, saya bilang, sistem keagamaan yang berat, di mana kita harus melaksanakan 10 hukum Taurat dengan 613 pengejawantahannya, lalu dengan tafsiran yang ribuan seperti orang Yahudi. Tapi kita datang kepada Yesus, sang jalan, sang kebenaran dan kehidupan, di mana kita tanpa Dia, tidak bersama Dia, tidak akan sampai kepada Bapa. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan ingin memberikan kepada kita rasa tenang. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, dan sang kebenaran itu Yesus. Jadi kita tuh hidup di dalam suatu alam di mana kita mengikuti seseorang yang pernah datang ke dalam dunia ini dan menyatakan, saya ini loh jalan, I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except by me. Jadi di dalam hidup kita lihat, saudaraku, kita ini jadi orang Kristen jangan kayaknya dibebani oleh sesuatu. Kita mengikut Yesus. Makanya ada lagu anak-anak sekolah minggu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tak pernah mau ingkar, tak pernah mau ingkar. Bukan kita beragama Kristen, mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus itu adalah mengikut seorang yang bilang, akulah gembala yang baik. Kamu hidup bersama aku, kamu tidak akan kekurangan suatu pun. Sekarang kita kalau pakai masker kekurangan udara ya, kayaknya nggak bebas. Tapi tidak kekurangan kesejahteraan. Ya, ini salah satu kita memikul salib. Tuhan bilang, taatlah kepada pemerintah yang di atasmu. Tadi WL Singer mau buka masker ya. Saya bilang, Om saja mau buka masker pakai face shield saja dilarang. Dilarang oleh penolong yang sejodoh. Jangan kok.
karena dia sayang sekali sama saya, saudara. Jadi saya juga taat kalau itu kebenaran. Sehingga saudaraku, kita bebas. Kita lega di dalam hidup ini kekristenan. Tidak ada paksaan, tetapi ini lega, melegakan. Saudara jadi orang Kristen selama ini punya kelegaan? Punya ketenangan? Yang kedua, ketaatan pada kebenaran adalah sebagai jalan kepada penyucian. Jadi saya bilang target kita kan kudus, suci. Tidak mungkin kita sampai kepada target itu kalau kita tidak taat pada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi yang kedua, ketaatan pada kebenaran adalah sebagai jalan penyucian. Dan penyucian adalah sarana atau jalan kepada kesempurnaan. Sudah lihat tabernakel itu ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Dan ruang maha suci itu target. Matius 5 ayat 48 mengatakan, Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga itu sempurna. Kita tidak mungkin sempurna kalau kita tidak taat kepada kebenaran. Ya, makanya di dalam ruang suci itu ada 3 alat. Meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Itu gambaran simbolisasi daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus, dan kepada Bapa yang di sorga, di mana kita terus menyembah kepada Dia. Jadi untuk itu tidak ada jalan lain selain melalui ketaatan kepada kebenaran seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dalam Ibrani 5, mari kita baca Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10 saya baca ya. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi dikatakan Yesus sendiri waktu jadi manusia tetap dia menaklukkan diri kepada yang di atas, yaitu Bapa. Sehingga dia katakan Bapa lebih besar dari saya. Bukan berarti ada 2 Allah. Tapi sebagai manusia, firman yang jadi manusia dia taat kepada Bapa. Sehingga dia bilang apapun yang saya perbuat, saya lihat Bapa melakukan. Apa yang saya katakan itu semua perintah dari Bapa. Jadi ketaatannya itu mencapai kesempurnaan. Sehingga setelah dia bangkit dari kematian, dia menjadi pokok keselamatan, menjadi sumber keselamatan yang kekal. Bagi siapa? Bagi orang yang taat kepadanya. Dan saudara, dikatakan dia menjadi imam besar. Dalam zaman Israel itu punya imam besar yang selalu bertanggung jawab kepada umat. Begitu juga sekarang setelah Yesus naik ke surga, dia Miraj ke surga, saudara-saudara, dia menjadi imam besar yang selalu bersyafaat buat orang-orang yang masih ada di bumi. Seperti diungkapkan di dalam Ibrani 7 ayat 25. Mari kita baca Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Imam besar itu pengantara.
di antara Allah dengan manusia. Yesus sekarang pengantara kita. Hanya ada satu Yesus, imam besar agung kita. Dimana ketika musim seperti begini, Yesus sebagai imam besar mengatakan, Bapa, kasihani anak-anakmu yang masih ada di bumi. Mereka beribadah dengan pakai masker. Saudara, dia berdoa bagi kita. Bukan dia penyebabnya, makanya dia minta supaya semua nanti dibebaskan. Dan bukan hanya nanti di sorga, tapi di bumi pun. Dia satu ketika akan menyelesaikan semua hal. Ya. Orang Sunda bilang hujan ge aya raatna. Hujan aja ada berhentinya. Masa kita mau pakai masker terus, betul tidak? Saudara, apa enak dek, apalagi dede tadi main saksofon, kalau pakai masker susah banget ya deh ya. Saudara-saudaraku, ketaatan kepada kebenaran adalah sebagai jalan kepada penyucian. Dan yang ketiga, hasil dari penyucian adalah bisa kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Inggris dikatakan kasih persaudaraan yang tidak pura-pura. Unfeigned love. Kasih persaudaraan yang tidak hanya di mulut tetapi sampai batin kita. Saudara-saudara, ini adalah hasil langsung dan nyata dari orang yang taat pada kebenaran. Di luar ketaatan kepada kebenaran tidak ada hasil yang dapat dibuktikan dalam hidup Kristiani kita. Seperti kita lihat contohnya para rasul, ya. Sebelum dia melakukan sesuatu penyucian diri, lalu Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Orang seperti Petrus itu pengecut sekali, saudara-saudara. Ditanya sama orang anak-anak kecil saja bilang enggak, saya tidak kenal. Benar deh, sumpah deh, enggak kenal sama Yesus. Tetapi setelah Tuhan kuduskan mereka, setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa dari atas, maka kita lihat Petrus menjadi orang yang berani sekali. Ya. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain, seperti Thomas, yang sulit sekali untuk percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Setelah ada perubahan, dia pergi ke India. Dari Yerusalem dia pergi ke India, sudah. Lalu di sana dia mendirikan sebuah perkumpulan. Sampai hari ini ada perkumpulan itu di India, Mar Thoma Church, Gereja Rasul Thomas. Kemarin saya dapat dari Pak Kartono ibadah orang-orang India, saudara-saudara. Nyanyi orang-orang India persis seperti di film. Nyanyinya pakai nari-nari, saudara. Saya belum pernah ke India, saudaraku. Tapi ingin sekali-sekali lihat mereka ibadah, saudaraku. Ya, ada orang-orang Kristen di sana, di mana mereka menyanyikan haleluya. Kalau haleluyanya sama, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya marilah kita merasakan bahwa ketaatan kita kebenaran itu menghasilkan penyucian yang menyebabkan kita bisa mengasihi orang dengan hati yang tulus ikhlas, tidak pura-pura, saudara-saudara. Ya. Sehingga kita lihat kita bisa berubah dari orang yang berangasan, dari orang yang cepat marah, menjadi orang yang cepat tergerak untuk mengasihi orang lain, saudara-saudara. Ya. Makanya kita harus mengasihi. Saudara punya anak-anak, alangkah baiknya kalau anak-anak saudara disekolahkan pada para pendidik yang juga taat kepada kebenaran, kan begitu ya.
Jangan karena gratis, karena tidak bayar, saudara biarkannya. Saya 2 tahun atau 3 tahun di SMP bukan Kristen, saudara. Ya akhirnya saya pintar dalam agama yang diajarkan, saudara. Untungnya Tuhan tangkap saya menjadi seorang hamba Tuhan gara-gara main musik di gereja mama saya. Jadi saya menghimbau, bukan karena ada guru-guru BPK. Tetapi pertimbangkan dengan sematang-matangnya. Lebih baik kita keluar uang, ya, tetapi anak kita terjaga imannya daripada membahayakan keselamatan jiwa anak-anak kita. Ya. Ini yang ketiga. Hasil penyucian adalah pengamalan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saya ngomong ini dengan keikhlasan, saudara-saudara. Yang keempat terakhir, pengamalan kasih persaudaraan itu harus ditingkatkan sampai maksimal. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tadi di dalam bahasa Inggris dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan hati yang bergairah. Kemarin sebelum hari Minggu ini lupa saya namanya, Richie dengan ibu ya, dengan berdua kan, saudaraku ngobrol, datang ke sini memberikan surat pengajuan. Saudaraku, kayaknya kalau waktu banyak saya ingin cerita terus ya, sudah. Karena di dalam hati ini fervently ada gairah untuk menceritakan 53 tahun Tuhan itu menaungi, Tuhan itu membela, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu memberikan kesempatan ini dan itu. Saya ingin ngomong, saudara, supaya ada bukti bahwa senang sekali kita kalau mempunyai saudara-saudara yang ingin berbakti bersama-sama, sudah, bukan pura-pura. Dari itu sudah berapa kali kebaktian di kita karena di sana nggak ada ya, sudah. Jadi kita tidak mungkin dapat mengasihi semua orang, apalagi musuh, jika kita belum bisa mengasihi saudara-saudara kita seiman dalam satu komunitas atau satu perkumpulan, saudara, atau satu iman kepada Tuhan. Itu orang Belanda bilang onmogelijk, nggak mungkin, impossible bisa mengasihi musuh sedangkan saudara-saudara sendiri tidak dikasihi. Yang satu iman, saudara-saudara. Jadi marilah kita sekali lagi mengamalkan kasih persaudaraan, ditingkatkan sampai maksimal, sampai kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul orang semua tahu, di luar juga tahu bahwa kita adalah orang percaya yang mempunyai kasih. Kalau saya belum kebaktian ini, biasanya saya keluar, lalu saya lihat kita punya ya orang-orang yang sebenarnya saya tidak suruh, tapi ingin menjaga keamanan, ya saya bilang silakan. Hati saya tergerak, saya selalu nanya, apa udah makan belum? Ada tukang beca yang suka diam di situ, udah pada makan belum? Ada hati yang ingin, sehingga orang tahu tuh pendeta tuh yang kecil-kecil itu bagus sudah. Ya. Jadi jangan sampai wah kita usir, kita galak begitu. Orang nggak akan tahu Yesus. Disangka Yesus kita itu juga begitu, saudara-saudaraku. Nah itu sebabnya sekali lagi mari dalam hidup kita akan amalkan sampai maksimal. Kalau sudah maksimal, musuh sekalipun bisa kita kasihi. Amsal mengatakan orang yang taat kepada kebenaran yang tadinya musuh bisa menjadi sahabat. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyanyi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi lebih sungguh.
untuk firman Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan pada kami untuk kami senantiasa memiliki kasih yang tulus, untuk kami senantiasa tidak berpura-pura, dan kami senantiasa bergairah dalam kami menyampaikan kasih kami kepada sesama kami. Mari Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan. Tuhan kiranya berkati pakai hidupnya lebih lagi. Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas nama sidang jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit ada pengumuman. Setelah ibadah nanti bisa keluar lewat depan ataupun samping, jadi tidak harus lewat depan saja ya. Lalu terima kasih untuk guru-guru BPK Penabur yang sudah memberikan persembahan pujian. Dan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki anak, harap bisa juga memikirkan anaknya dan mendaftarkan anaknya untuk tahun ajaran yang baru ya. Lalu ada pengumuman Natal anak-anak The Hope itu ibadahnya online tanggal 12 Desember. Linknya nanti akan dibagikan di grup. Lalu tetapi untuk pembagian kado untuk baik kerajinan dan mungkin ada juara kerajinannya juga akan dibagikan hari Minggu tanggal 13 Desember. Itu akan dibagi 2 sesi ya, harap diperhatikan untuk orang tuanya. Kelas Nasaret kecil dan Nasaret besar akan dibagikan dari jam 8 sampai jam 9 ya. Yang memiliki anak Nasaret besar ataupun kecil jam 8 sampai jam 9. Dan kelas Samaria, Sion dan Galilea dari jam 9 sampai jam 10 pagi di gereja. Ya, lalu Natal umum. Nah, sorenya kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal umum, dibagi 3 sesi dan ini dikhususkan untuk orang tua. Jadi tidak dikhususkan untuk anak-anak dan remaja ataupun pemuda, karena kita punya Natalnya sendiri ya. Jadi akan dibagikan 3 sesi dan nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh panitia, karena mungkin minggu ini akan dibuka pendaftarannya ya gitu. Nah, lalu dana yang dibutuhkan itu baik di Rengas Dengklok maupun di Kerawang, jadi gabung kurang lebih 40 sampai 50 juta rupiah. Natal Joygen tanggal 19 Desember hari Sabtu dibagi 2 sesi. Lalu minggu depan akan diumumkan untuk pemberian dana misi yang sudah diberikan oleh sidang jemaat. Sekian pengumuman, saya persilakan untuk Bapak Gembala kembali akan sampai ke depan memberikan 2 berkat. Mari kita berdiri. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara pulang. Dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.